sampaikan pesan Tuhan. Saya ambil dari Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan untuk setiap Anda, silakan mengikuti dari Alkitab Anda atau dari screen. Kejadian 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini Alkitab benar-benar ingin meyakinkan dan ingin memberitahu betapa kayanya Ishak. Ya, dalam 2 ayat saja kata kaya itu diulang berkali-kali. Di gereja bukan berarti kita hanya mengkhotbahkan hal kaya-kaya. Kaya secara jasmani itu adalah nomor sekian. Yang paling utama kaya dalam hati. Ya. Oke, saya lanjutkan. Demikian firman Tuhan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Manusia kok suka bertengkar ya? Yang dipertengkarkan itu berkat. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Pesan Tuhan hari ini, saya beri judul supaya mudah diingat, Sumur Abraham. Sekalipun sumur Abraham, sebenarnya yang menggali kembali adalah Ishak. Ya, saya namai Sumur Abraham. Tema besarnya, tema yang khusus untuk Anda saat ini adalah begini, buang iri hati agar diberkati. Katakan tidak iri hati, supaya diberkati. Ya, nah saya rindu menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan. Setiap jemaat itu bertumbuh, amin. Buat apa ada gereja? Bukan supaya kami pendeta tuh jadi kaya, bukan. Justru kami meninggalkan pekerjaan kami kok, supaya melayani Anda. Anda harus tahu kesaksian dari gembala Anda, ya kan? Meninggalkan pekerjaan untuk melayani. Jadi tujuan gembala, hamba-hamba Tuhan itu melayani jemaat supaya jemaat itu mengalami kasih karunia Tuhan, mengerti jalan hidup mereka, dan mereka diberkati. Dan doa kami, Anda diberkati seperti Tuhan memberkati Ishak. Waktu Alkitab menjelaskan kekayaannya Ishak, itu luar biasa. Gak pernah ada orang di dalam Alkitab yang dijelaskan kekayaannya itu berulang-ulang sampai seolah-olah gak ada kalimat yang lain lagi. Lihat ya, cara Tuhan menjelaskan betapa kayanya Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini pelipat gandaan, bukan tambah-tambahan. Sebab ia diberkati 100 kali lipat, ia diberkati. Lalu ayat 13, orang itu menjadi kaya. Diulangi lagi, bahkan kian lama kian kaya. Lalu kalimat terakhir, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini kalau Alkitab berkata seseorang kaya itu benar-benar kaya, bukan orang yang ngaku-ngaku kaya. Kalau Tuhan berkata kaya itu benar-benar kaya. Saya rindu Anda semua diberkati 100 kali lipat, diberkati menjadi kaya, kian lama kian kaya,
sehingga Anda menjadi sangat kaya. Katakan amin. Bukan, saya berdoa Anda kaya tentu bukan supaya sombong, tapi supaya menjadi berkat. Mau bangun gereja di mana-mana. Amin. Kepemimpinan Anda juga makin kaya. Dulu memimpin 1 connect group, lama-kelamaan memimpin 5 connect group, kemudian menjadi, kalau bisa, jadi gembala. Saya melihat wajah-wajah calon gembala masa depan di tempat ini. Beritahu ke pria di samping Anda, calon gembala di gereja mana gitu. Salinglah bernubuat kanan kiri. Sebentar lagi kami akan mengutus, Gereja Mawar Syaron akan mengutus seorang gembala dari Sumatera. Namanya Pastor Togar Manurung. Tentu bukan orang Jawa ya, Togar Manurung. Akan diutus ke Amerika menjadi gembala di New York. Jadi di Amerika Anda akan disambut dengan kalimat yang sama, welcome home. Di Europe nanti siapa gembalanya? Ya, jadi Anda semua jadi gembala. Saya berdoa bukan hanya harta bertambah, pengetahuan, tapi juga pemakaian Tuhan. Bagi Anda yang belum join CG, saya promokan hari ini. Join Connect Group ya, wadah penggembalaan kecil di Gereja Mawar Syaron. Untuk Anda belajar sharing dan membangun satu dengan yang lainnya. Karena Anda setia, Tuhan tambah-tambahkan. Katakan, saya diberkati seperti Ishak. Jadilah sesuai iman Anda. Ya, yang belum mengucapkan, belakangan. Jadikan katakan saya diberkati seperti Ishak. Ya, ini menjadi kerinduan kami. Di ayat yang ke 22 fokus ke sana, saya mau bahas ayat ini. Dikatakan ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Katakan Rehobot. Rehobot itu apa artinya? Nama atau kata Rehobot itu artinya adalah wide place, tempat yang luas. Akhirnya Ishak itu merasa lega. Awalnya gali sumur, tapi orang klaim itu sumur mereka. Dia gali lagi sumur yang lain, orang mengklaimnya. Itu kepunyaan kami. Sama seperti kita bukan? Kadang-kala kita kerja, orang lain yang ambil pujian atas pekerjaan itu. Mereka klaim apa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan akan berikan kok. Ujung-ujungnya waktu dia gali lagi, datanglah kelegaan. Rehobot artinya tempat yang luas, tempat yang mana secara rohani juga berarti tempat di mana kita itu akhirnya bisa narik nafas. Akhirnya nggak ada lagi yang klaim ini milik mereka. Akhirnya perasaan ini seperti kalau Anda selama 15 tahun nyicil rumah setiap bulan, dan bulan ini Anda akan setor ke bank dan Anda akan menerima sertifikat rumah Anda. Itu kayak plongnya tuh begitu. Akhirnya setelah 15 tahun KPR rumah. Ada banyak kontraktor di antara Anda. Saya berdoa Anda benar-benar punya rumah. Ada yang kontraktor rumah di sini? Seperti saya. Saya masih kontrak, namanya kontraktor. Anda juga masih kontrak mungkin ya. Saya berdoa suatu saat, akhirnya Anda bisa berkata seperti Ishak. Akhirnya bisa beli rumah ya. Mungkin gak sebesar yang kita harapkan, tapi akhirnya. Jadi Rehobot itu bermakna tempat yang luas. Makna yang kedua adalah jalan-jalan. Rehobot itu artinya jalan. Akhirnya ada jalan juga yang Tuhan berikan kepada kita. Ada perasaan bebas menemukan jalan setelah tersesat di hutan, seperti begitu. Awalnya orang bertengkar dengan Ishak. Lalu dia buka usaha lain lagi, bertengkar lagi. Kayak kakak beradik ya. Usaha begini itu sudah bertengkar sejak daripada pembagian harta. Kalau di Medan rame yang begini-begini rame. Itu mereka gak akur. 7 kakak beradik tuh gak akur, gak pernah ketemu. Nanti mereka bisa duduk bersama-sama di pengadilan. Karena mempertengkarkan tanah di Siborong-Borong, tanah di Danau Toba, tanah di Medan, rukonya papa ini milik saya, bukan milik kamu. Saya anak nomor 1, kamu nomor 2. Bisa begitu loh. Karena di Medan semua orang sarjana hukum. Di Medan semua orang itu bisa jadi kayak itu loh, yang terkenal, yang pakai cincin itu. Karena dia kan orang Medan. I love Medan. Anda harus pergi ke Medan, kuliner Medan. Hati-hati kolesterol. Banyak B2 di sana. Vitamin B. B2 versi Chinese,
B2 versi Batak, B2 versi Nias, B2 versi apa lagi ya? Ya pokoknya banyak. Babi lagi mahal, Anda mau jualan di sana? Silahkan, orang Medan suka makan babi. Jangan akur hanya karena pembagian harta. Harus ada perasaan lega. Ngapain berjuang untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Saya sedang menekankan ini sebelum saya sampaikan intinya ya. Saya mau Anda mengalami Rehobot. Sebuah keadaan di mana akhirnya Anda lega sekali. Lega. Nggak lagi bertengkar satu dengan yang lainnya. Kakak beradik itu jangan bertengkar. Dulu akur waktu nggak punya apa-apa. Coba setelah punya apa-apa. Udah nggak saling menyapa. Ditambah lagi, udah kakak beradiknya nggak saling nyapa. Menantu-menantunya juga nggak saling nyapa. Ini hanya terjadi di sebuah negeri, namanya Kota Medan. Semoga di sini tidak. Ya, harus menemukan tempat yang lapang. Hati itu harus lapang. Akhirnya nggak ada pertengkaran lagi. Akhirnya perasaan itu menyenangkan ya. Mazmur 118 berkata begini. Dalam kesesakan aku berseru kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kalau kita mengalami kesesakan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau banyak pikiran. Saya mau hati saya ini lega. Saya nggak mau menghakimi orang. Kalau orang mengambil hak saya, ya sudahlah. Tuhan pasti ganti kok. Pasti. Tuhan pasti ganti. Apa yang menjadi milik kita nggak akan pernah bisa diambil. Kalaupun ada orang mengambil sementara, Tuhan ganti dengan hal yang lain. Beneran. Tuhan itu suka memberkati. Tuhan punya satu hobi, memberkati. Sekalipun kita melayani Tuhan, Tuhan itu nggak pernah mengambil dari kita. Saat kita melayani, Tuhan membesarkan kita. Tuhan bukan pencuri. Tuhan pemberi. Jadi kalau Anda melayani, bersukacitalah. Waktu kita melayani itu ada kelegaan bahwa hidup kita milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Ya, katakan Rehobot. Katakan Rehobot terjadi dalam hidup saya. Ya, Rehobot itu sebuah perasaan lega. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Coba tarik nafas. Gitu ya. Memang agak nggak lega pakai masker. Saya di depan yang lega sendirian. Ya, saya mau Anda lega. Nah, bagaimana agar mengalami kelegaan? Gimana caranya mengalami kelegaan dalam hidup? Gimana caranya, Pak Pendeta? Saya dimusuhi keluarga saya. Gimana jadi jemaat yang lega? Pendeta saya memusuhi saya. Ada loh. Ada gereja yang pendetanya memusuhi jemaatnya, tapi nggak di Mawar Syaron. Ada satu ibu di sebuah kota, di kota Palembang, ya. Ada mungkin punya keluarga di Palembang. Ada satu ibu datang ke GMS, ketemu saya, lalu menceritakan. Selama ini sekian tahun, kira-kira 7-8 tahun, beliau nggak mau ke gereja, anti sama gereja. Padahal orang Kristen, hanya karena terjadi sesuatu di masa lalu, akhirnya nggak mau ibadah lagi. Beliau suami istri pergi ke Amerika, nggak mau tahu urusan soal gereja-gereja. Soal apa saja, soal doa, soal pendeta, soal segala sesuatu yang berbau gereja nggak suka, anti. Karena begini kejadiannya. Mereka sebenarnya jemaat di sebuah tempat dan mereka setia. Mereka suka memberi, mereka menabur buat pembangunan dan sebagainya. Mereka orang yang baik. Mereka pengusaha yang sukses. Satu kali waktu ke gereja hanya istrinya yang datang. Lalu salah satu leader di gereja bertanya, Bapak mana? Kok nggak datang? Oh, lagi sakit. Tolong doakan ya biar sembuh. Lalu berkatalah si pemimpin, salah satu pemimpin di gerejanya. Ya mungkin gak sengaja bercanda kali, tapi menurut saya memang gak tepat. Oh gak apa-apa gak datang, yang penting uangnya datang. Aduh. Langsung ibu itu berkata dalam hati, ini terakhir saya ada di gereja. Wah, di Mawar Syaron doakan dia supaya kami semua terus tulus sebagai hamba Tuhan. Kami mau Anda yang diberkati. Kami makin kecil gak apa-apa, Anda makin besar. Saya mau Anda mengalami kelegaan dalam berbagai situasi sekalipun berat. Ya, Anda banyak pergumulan. Gimana bisa lega? Anak-anak saya begini. Gimana bisa lega? Masa pandemi 10 toko tinggal 2. Barusan beberapa hari yang lalu ada jemaat Medan telepon saya begitu. Doakan saya pendeta. Pak, doakan saya karena saya lagi banyak pikiran. Toko saya yang awalnya 10 kalau nggak salah, sekarang tinggal 2.
Saya itu kepikiran loh, buat anak saya gimana kuliahnya nanti. Tolong ya doakan saya. Lewat telepon saya doakan. Gimana merasa lega kalau terjadi bertubi-tubi sekeliling kita terjadi banyak hal. Tapi kan firman Tuhan adalah penuntun kita ya. Kita harus percaya firman. Firman itu fakta. Fakta yang melebihi semua fakta di bumi ini. Jadi kalau firman Tuhan mengenai sesuatu, berbicara mengenai sesuatu, itulah fakta. Semua yang terjadi sekeliling kita itu fakta. Tapi itu samar-samar. Fakta dari sorga itu benar-benar fakta. Firman Tuhan berkata begini. Hal yang harus kita benar-benar buang dari hidup kita supaya kita belajar lega adalah jangan pernah merasa iri hati sama seseorang. Iri hati, apa hubungan iri hati sama kelegaan ya? Karena iri hatilah kita itu suka membandingkan diri dengan orang. Karena iri hatilah terjadi peperangan yang namanya perang keluarga. Karena iri hati, itu kakak beradik bisa iri hati karena anak mereka. Anak kita kadang-kala seorang ibu bisa melihat anaknya gak disayang sama omanya. Omanya lebih sayang cucu yang lain. Itu terjadi, itu adalah bom waktu. Iri hati itu banyak cabangnya. Iri hati itu terjadi sama orang Filistin. Mereka iri sama Ishak yang semakin kaya. Ya, dikatakan di ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bahaya. Semakin orang diberkati memang orang lain makin cemburu. Nah kita supaya mengerti rahasia namanya kelegaan, memang ada hal yang lain tapi ini hal yang utama. Supaya kita nggak belajar, supaya kita ini nggak terjebak di dalam perasaan supaya kita ini belajar lega hati, jangan terjebak dalam perasaan cemburu. Orang Filistin itu waktu lihat Ishak diberkati, mereka menjadi cemburu. Dalam terjemahan Alkitab yang berbeda dikatakan orang Filistin menjadi iri hati. Menjadi iri hati terhadap dia. Lalu mereka berkata kepadanya, ya, mereka ngomong begini nih. Ayat 16, kata Abimelek kepada Ishak, kamu kan makin kaya ya, pergi dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Jangan suka ya lihat orang diberkati lalu kita terjebak. Saya tahu Anda nggak begitu, cuman saya perlu mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Jangan iri sama orang. Lihat orang dipakai Tuhan ya melayani. Lalu Anda jangan sampai kita berkata, nah lihat kenapa bukan saya yang melayani? Kenapa ditunjuknya beliau yang melayani? Kenapa bukan saya? Lihat orang diberkati, kita makin merasa gak suka. Justru kalau ada orang diberkati, kita harus begini. Wow, saya bisa belajar apa dari dia ya? Bawaan saya itu bukan orang stage. Setiap kali khotbah masih kepikiran. Mau khotbah nanti kalau salah khotbah gimana? Kalau orang-orang lihat muka saya mudah merah mukanya. Saya gak suka ada di kerumunan. Jadi saya mau orang lain saja yang melayani. Jadi saya senang kalau lihat orang dipakai Tuhan. Wah, puji Tuhan. Waktu Pastor Philip berkata, Maksi, jadi gembala regional ya. Itu saya nggak bisa bicara apa-apa. Silahkan, kata Pastor Moro. Mau bicara apa Maksi setelah ditunjuk? Saya cuma ngomong begini di depan Pastor Philip. Wah. Wah. Lalu Pak Philip ketawa. Cuman itu yang, hanya kata itu yang bisa keluar dari mulut Anda. Wah. Kok bisa? Saya maunya orang lain, bukan saya. Saya tetap akan pelajari, saya pegang spirit ini. Kalau saya ditunjuk karena Tuhan. Tapi kalau suatu saat ada orang di atas saya, memimpin saya akan berikan tepuk tangan. Wow. Lihat, Tuhan berkata barang siapa merendahkan hati, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Spirit ini gak boleh hilang dari hidup anak-anak Tuhan. Siapapun ya, tetangga mau ganti mobilnya terus, Anda akan berkata, wow kok bisa ya dia diberkati ya. Mobil saya ini ya 10 tahun gak ganti-ganti. Sudah berapa kali saya dorong di jalan mungkin gitu. Lihat tetangga ini ganti terus mobilnya. Dia kerjanya apa ya? Ini pasti babi ngepet. Apa ya kerjaannya ya? Ada satu anak muda, teman dari teman saya. Dia lihat teman ya,
Itu kok ganti-ganti mobil, luar biasaan orang kaya, orang, waduh saya ini nggak usah lah ganti-ganti mobil, pokoknya ada aja mobil bagus saya sudah mengucap syukur. Dia cemburu kepada orang ini. Nggak taunya, ternyata temannya ini yang ganti-ganti mobil, dia kerjanya di showroom mobil. Jadi yang dia bawa pulang itu kendaraan second, yang dia jualan mobil bekas. Jadi merasa orang ini kok diberkati ya, mobilnya kok banyak ya. Jualan. Kita kadang-kala cemburu kepada orang, kita nggak tahu apa yang kita cemburui. Kalau masih bisa tarik nafas puji Tuhan, masih bisa bertepuk tangan di gereja itu ya berkat Tuhan. Di Medan selesai ibadah, saya pernah waktu sebelum pandemi ya, selesai ibadah kan jabat-jabat tangan gitu. Ada satu jemaat masih muda, seorang wanita muda. Saya salaman ya, namanya waktu itu kan semuanya salaman ya, salaman tapi gadis muda ini cuman taruh tangannya di belakang, gini aja. Saya jadi sungkan juga, ya sudah nggak apa-apa. Tapi akhirnya mungkin dia juga sungkan, masa pendeta sudah ngulurkan tangan, dia nggak kasih tangannya. Dia akhirnya dengan terpaksa keluarin tangannya begini. Tangannya ya buntung, nggak ada jarinya. Dia malu. Jadi kalau Anda masih bisa begini hari ini, itu adalah doanya orang itu. Jadi jangan bangun pagi, biasa semuanya. Hari ini gak ada damai sejahtera. Orang yang buntung ini berdoa dan dia akan melakukan segala sesuatu kalau bisa jarinya kembali. Coba lihat jari Anda. Katakan, puji Tuhan masih ada. Ada banyak alasan untuk mengucap syukur. Jangan suka iri sama orang. Jangan pernah ya. Jangan pernah cemburu kalau orang diberkati Tuhan. Anda bisa berkata, kenapa ya orang itu diberkati? Saya bisa pelajari apa dari dia? Di sekolah Alkitab, di mana saya sekolah Alkitab dulu sebelum di Mawar Sharon, ada teman kami, sangat sederhana orangnya dari kampung. Kami ini kan punya praktek khotbah ya, di akhir itu ada tugas khotbah. Beliau kemudian, teman saya ini kemudian khotbah. Dia kelihatan grogi sekali, karena dosen-dosennya juga sudah duduk di depan, dinilai ini khotbahnya. Semua mahasiswa grogi sih, tapi dia yang paling grogi. Itu udah grogi. Itu sebentar lagi kalau nggak dijaga bisa tumbang itu. Grogi. Waktu semua teman-teman saya ketawa, mereka ketawa. Waktu saya mau ikut ketawa, ada sesuatu dalam hati Roh Kudus tegur, jangan. Pandanglah orang itu sebagai suatu saat dia akan jadi hamba Tuhan yang dipakai besar oleh Tuhan. Kamu harus menghargai karena firman akan muncul dari perkataannya. Jadi saya duduk, saya rasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kasih. Apa yang dia ucapkan sangat sederhana, tapi sangat memberkati. Jadi kita harus belajar gini. Ini satu hal yang sangat baik. Yang dimiliki oleh kita itu kalau lihat orang lain dan mereka bertambah baik, kita harus berkata, wow, puji Tuhan ya. Itulah spirit yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis lewat, lihat Tuhan Yesus lewat, firman Tuhan berkata begini. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu ada muridnya ikut kepada Kristus. Jadi ada orang tinggalkan Yohanes untuk ikut Kristus. Tapi Yohanes berkata, enggak apa-apa. Aku harus makin kecil. Dia harus makin besar. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Kepada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis yang berkata, aku harus makin kecil, dia harus makin besar. Tuhan berkata dalam satu firman Tuhan berkata begini, Yesus berkata mengenai Yohanes Pembaptis, dari semua yang lahir dari rahim di muka bumi ini, gak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Lihat, orang yang rendah hati, gak tambah kecil, tambah besar dalam kerajaan sorga. Jadi jangan cemburuan kalau kakak beradik, satu lebih diberkati, apalagi kalau ngumpul ya. Lalu semua menceritakan kesuksesannya. Lalu kalau ditanya gimana bisnis Anda? Anda akan berkata, ya puji Tuhan, gak usah tanya. Gak usah cemburu. Pokoknya kalau masih sehat, masih kuat ya, melayani Tuhan dengan sukacita, itu kekayaan. Belum tentu banyak orang punya banyak mau melayani. Belum tentu. Firman Tuhan berkata begini, ada seorang janda yang memberikan 2 peser itu. Dia memberi jauh lebih banyak daripada orang lain. Karena hanya itu yang dia miliki. Hanya ini Tuhan yang kumiliki, yang kupersembahkan kepadamu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Saya benar-benar mau menua di gereja loh. Saya mau sampai putih rambutku saya ada di gereja Mawar Sharon. Saya mau melayani Tuhan seperti gembala Anda. Tapi gak ada rambut putihnya.
Oh ada. Saya juga beberapa hari yang lalu saya gunting rambut di barbershop. Abangnya berkata, kok rambut putihnya mulai banyak? Dalam hati, iya gak usah diomongin. Masih melayani menua di gereja, itu berkat. Ya, jangan pernah iri hati sama orang. Iri hati itu ya membuat sesak nafas. Makin lihat orang diberkati, kok bisa ya? Lalu lihat orang menikah, pasangannya cantik, kok bisa? Padahal saya lebih keren dari dia. Kok bisa ya? Orang kok sesak itu ya? Iri hati itu tambah sesak. Sesak kayak waktu saya kecil, saya kan tanpa sadar, waktu masih kecil nggak tahu ya, benda apapun ditelan. Saya menelan koin. Mau mati rasanya, itu langsung sama ayah saya diangkat, dibalikin gitu ya. Dipukul punggung saya, baru keluar koinnya. Kalau orang iri hati, itu makin membunuh diri sendiri. Kayak nelan, iri hati itu menelan koin. Gak bisa nafas. Lihat orang tambah senyum, tambah kita sesak. Kenapa ya orang itu diberkati? Kalau ada orang diberkati, kita juga harus belajar mengucap syukur. Puji Tuhan ya, doakan juga saya lah biar diberkati seperti kamu. Daripada iri hati, senyum tapi dalam hati, ini pasti ada apa-apanya nih. Gak mungkin gak korupsi. Kok bisa kaya orang ini ya? Itu pikirannya harus dibuang yang begitu-begitu. Orang Filistin waktu lihat Ishak, kok bisa dia kaya? Lalu mereka mengusir dia. Justru sebenarnya karena Ishak, Filistin itu diberkati, mereka mengusir berkat hanya karena mereka iri hati. Buang iri hati agar diberkati, amin. Orang Filistin itu cemburu sekali. Cemburunya mereka itu menahun. Mereka cemburu bukan hanya kepada Ishak. Mereka cemburu dari sejak zamannya bapaknya. Abraham itu diberkati. Mereka juga cemburu. Kenapa? Sumur yang digali oleh Abraham ditimbun sama mereka. Itu kayak begini. Abraham sudah mati. Timbun ajalah sumurnya. Kenapa? Karena sumur-sumur itu menurut Alkitab ditulisi dinamai seperti nama yang diberikan Abraham. Setiap kali orang nimba air di sana, mereka ingat ini sumurnya Bapak Abraham. Ini sumurnya Bapak itu. Yang bangun ini, tempat ini adalah Bapak itu. Lalu mereka berkata, timbun aja supaya orang lupa sama Abraham. Kadangkala orang itu terjebak. Pernah nggak Anda? Bahkan anak-anak pun bisa terjebak loh. Cemburu sama orang tua ada. Toko yang dibangun oleh bapaknya, diberi nama apalah sama ayahnya. Waktu dia lanjutkan, dia ubah nama tokonya. Supaya yang orang kenal saya, bukan papa saya. Ada loh. Ada, saya temukan. Ada anak begitu merasa dinaungi dibayang-bayangi sama ayahnya. Dia nggak mau ayahnya dikenal orang. Dia mau yang dikenal cuman dirinya. Buang iri hati ya. Lebih baik jangan kepahitan. Manis aja. Manis aja. Yang paling indah itu jadi punya spirit yang manis. Tapi kurangi gula. Itu nggak baik. Cuman satu manis yang baik. Manis dalam sorga. Ada satu pahit yang baik, es teh tawar. Itu kalau di Medan namanya pahit dingin. Ada satu yang pahit yang harus kita minum, es teh tawar. Hidup kita harus manis. Ya, saya tahu saya manis. Jadi kalau saya minum es teh manis, saya nggak mau di depan istri saya. Minumannya manis, istri saya manis, diabetes saya. Jadi kalau saya minum manis, saya harus belakangi dia, biar nggak terlalu manis. Saya mau Anda semua manis, jangan kepahitan, jangan suka iri hati. Simple jadi orang Kristen, buang kepahitan, buang iri hati. Saya pernah melayani orang, kurang lebih 30 tahun, itu nggak bicara sama anaknya. Kok bisa ya? 30 tahun tuh nggak bicara sama anak, gimana? Sedangkan orang lain berdoa puluhan tahun, belasan tahun, supaya punya anak. Orang manusia di muka bumi ini memang unik sih. Tuhan itu kalau lihat manusia itu geleng-geleng kepala. Coba lihat, ada orang rambutnya keriting, masuk ke salon, mau dilurusin. Ada orang itu lurus rambutnya, masuk ke salon, pingin dikeritingin. Ada yang rambutnya panjang, pingin dipendekin, yang masuk juga yang lain, pendek pingin dipanjangin, extension. Gak habis-habis, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Jadi masalah kecemburuan itu, iri hati itu penting, kita harus kuasai membuangnya gimana. Ganti dengan sukacita karena orang diberkati. Katakan mulai sekarang, saya senang lihat orang diberkati. Tapi doa saya juga senang kalau Anda yang diberkati. Ya. Jadi doanya gini, Tuhan saya senang orang diberkati,
Tapi saya senang juga kalau engkau memberkati saya. Ya, buang iri hati supaya Anda diberkati. Jangan suka turun-temurun itu ya. Sukanya iri sama orang. Jangan. Saya belajar dari papa saya. Papa saya itu ya, orang minta sesuatu, kalau bisa semua hartanya dikasih. Kadang-kala saya cemburu. Kenapa papa kasih begini sama orang? Ke anaknya enggak. Papa berkata, kan kamu hidup sama papa. Saya bisa melihat papa saya. Beliau meninggal 2 tahun yang lalu. Saya kangen sekali sampai hari ini. Tapi saya tahu dia sudah ada di tempat yang terbaik. Beliau memberikan pelajaran berharga dalam hidup. Senang kalau orang diberkati. Gak pernah cemburu lihat kakak beradiknya diberkati. Waktu pembagian kekayaan dari opa saya, papa saya sempat sedih. Karena mendapatkan secuil tanah. Secuil tanah. Cuman berapa meter itu. Yang lain ya, luas dan banyak tempat. Papa saya kepahitan awalnya. Kemudian papa saya menyadari, opa saya berkata kepada papa saya, papa ini tahu kamu ini rajin, dikasih kecil bisa jadi banyak. Abang kakak-kakak kamu, koko-koko kamu yang lain itu gak terlalu bisa kerja. Jadi papa kasih mereka lebih banyak, papa tahu kamu bisa kembangkan hal ini. Jadi kalau kadang-kala Tuhan kasih kita hari ini ukurannya masih kecil, sebenarnya karena Tuhan percaya kita bisa membesarkannya. Amin. Tapi doanya gini, Tuhan, jangan terlalu lama kecil, kalau bisa besar. Beneran ini jadi doa saya buat Anda ya. Buang iri hati agar diberkati. Spiritnya supaya kita ini jangan kita mengalami kelegaan dan kita nggak dikuasai sama iri hati adalah yang pertama, milikilah prinsip membesarkan nama seseorang. Punyalah prinsip membesarkan nama seseorang. Waktu Anda berjumpa dengan siapa saja, lalu ada sesuatu yang bisa Anda ceritakan mengenai seseorang, ceritakanlah yang baik mengenai orang itu. Membesarkan nama seseorang tidak membuat Anda terbuang. Jangan berkata begini, kalau saya cerita tentang seseorang, mereka nggak tahu tentang saya. Ini prinsip yang dipegang oleh Yusuf. Yusuf itu menggali kembali, Ishak maksud saya, Ishak itu menggali kembali sumur dari ayahnya. Sumur-sumur itu diberi nama seperti nama yang ayahnya berikan. Tetap nggak diubah sama Ishak. Tetap sumur ini digali oleh papa saya, namanya tetaplah seperti yang diberikan oleh papa saya. Jadi sekalipun Abraham sudah mangkat, udah pulang, sudah meninggal, Ishak itu tetap membesarkan nama bapaknya. Jangan jadi orang Kristen ya, hindari yang gitu. Kita itu mau supaya nama orang itu kecil. Kita aja membesar. Jangan. Kalau Tuhan yang besarkan, kita akan benar-benar besar. Kalau memang itu bagian kita, itu bagian kita. Tapi jangan kita kecilkan orang. Anda catat ya, kalimatnya begini. Membesarkan nama seseorang tidak membuat Anda terbuang. Semakin Ishaknya gali sumur, pada ujung hidupnya, ujung penggalian itu, ketemu sumur yang berbual-bual airnya. Orang yang membesarkan nama seseorang, menghargai, kalau memang itu hasil kerjanya, jangan kita yang akui itu kerjaan kita. Kalau kita begitu, maka ujung daripada pekerjaan kita akan mendapatkan Rehobot berbual-bual airnya. Rehobot itu kata firman Tuhan, kita baca sekali lagi ya. Bagus nih ayatnya ya. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sumur yang besar, sumur ini mendatangkan damai sejahtera. Sumur tidak ada pertengkaran di sana. Airnya banyak, tempat yang luas. Tapi sebelumnya Ishak itu harus menghormati bapaknya. Sumur yang digali oleh ayahnya itu gak dilupakan. Jadi kalau ada orang yang kemana-mana, kalau Anda sedang ngobrol dengan seseorang, kalau Anda teringat mengenai pekerjaan seseorang yang memberkati Anda, akui itu. Jangan akui itu sebagai pekerjaan Anda semata-mata. Itu karena orang ini loh. Kalau ada orang lagi ngobrol, terus mereka memberi Anda pujian, wah thank you ya. Kalau ternyata itu bukan pekerjaan Anda harus mengakui. Sebenarnya bukan saya, yang kerjaan itu adalah si ini loh, bapak ini. Tapi kemudian saya lanjutkan. Supaya kalau Anda terbiasa begitu, Tuhan suka. Tuhan nanti akan berikan Anda promosi.
Kalau memang bukan karena kita, katakan bukan karena kita. Saya sebagai hamba Tuhan, beberapa tahun yang lalu dalam pengutusan saya, Pastor Philip doakan saya supaya saya bergerak dalam karunia kenabian. Dan memang itu terjadi. Dalam ibadah ada banyak kejadian begitu, padahal dulu saya paling gak suka. Saya gak suka orang karismatik, beneran. Ada orang berbahasa roh, saya tengking. Maaf Pastor Philip, maafkan saya. Ada orang bahasa roh ya, saya anggap orang itu kerasukan. Saya tengking, dalam nama Yesus, roh jahat yang ada dalam dirinya, yang membuat dia berbahasa roh, keluar. Hah? Akhirnya saya sekarang berbahasa roh. Saya ini bergerak dalam karunia Nabi. Ada banyak kejadian di mana di ibadah itu bisa saja Tuhan beritahu secara spesifik ada orang mau bunuh diri di sini. Sebelah kanan saya wanita. Itu beneran. Ya bukan karena saya, karena Tuhan. Kalau memang itu Tuhan yang bekerja melalui saya, ya nggak apa-apa. Saya bergerak di karunia itu. Tapi nggak semua kok. Nggak usah takut. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Hanya Tuhan yang tahu. Cuman sesekali Tuhan beri bocoran. Yang ini begini, yang ini begini. Bukan berarti saya jadi Tuhan. Dan saya mengakui semua karena saya. Saya harus belajar melemparkan kemuliaan itu sama Tuhan. Karena Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Karena Tuhan, belajar lemparkan kemuliaan, belajar akui orang lain. Salah satu bentuk cinta mengasihi sesama, mengakui hasil kerja mereka. Jangan suka mencuri, mengambil hak orang. Tuhan ajari saya dalam banyak area soal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya ini kalau ketemu anak-anak muda di gereja Mawar Syaron di Medan, mereka udah takut duluan. Ketahuan dosa saya. Enggak, saya enggak tahu. Saya bilang, saya enggak tahu. Pernah ketemu satu anak muda di mall di Medan. Lagi jalan-jalan. Lalu ada anak muda menyapa saya. Halo Pastor Maksi, saya AOG. Oh hai. Terus saya berkata, God bless you. Silahkan lanjut lagi jalan-jalannya. Enjoy ya. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Dia terharu dan berkata, makasih ya. Kok Pastor Maksi ingat nama saya? Hah? Saya berkata, nama kamu siapa? Joy. Padahal saya berkata, enjoy ya. Cuman yang dia dengar joy-nya. Kan keren ya. Dia berkata dari semua jemaat ribuan ini, 3.300-an jemaat di Medan, kok Pastor Maksi tahu ya nama saya? Padahal saya AOG yang gak pernah ketemu, mungkin cuma di ibadah ya, lihat sekali-kali. Saya kan bisa berbangga hati ya, wah Nabi, keren kan? Waktu saya mau pergi melangkah, saya gak enak hati. Saya salah, saya gak mau mengakui ini kemuliaan palsu. Saya berkata, sorry. Sebenarnya tadi, Komaksi itu ngomong begini, enjoy ya. Terus dia berkata begini, oh. Tapi gak apa-apa, saya berkata begini, gak apa-apa. Karena kejadian ini, Komaksi pasti akan ingat terus nama kamu. Iya. Itu namanya, tidak usah mengambil kemuliaan yang memang bukan. Tuhan gak kasih, Tuhan gak berkata namanya Joy. Enggak, kebetulan ngomong enjoy. Jadi jangan berkata, wah memang saya hamba Tuhan, diurapi. Itu kebohongan. Kalau memang itu bukan bagian kita, jangan ambil. Sesuatu makanan yang bukan bagian kita, itu akan jadi racun. Akan membunuh kita. Kalau itu Tuhan berikan kepada kita, itu akan membesarkan kita. Jadi, lihat orang diberkati, lihat seseorang itu belajar akui orang itu. Besarkan nama orang itu. Maksudnya, beri respek kepadanya. Orang yang membesarkan nama seseorang tidak akan pernah terbuang. Jangan berkata, kalau saya ceritakan kebaikan orang, nanti orang carinya dia, bukan saya. Gak apa-apa, waktu Anda memberi respek sama seseorang yang orang mungkin gak cari kita. Orang cari mereka, gak apa-apa. Tapi Tuhan yang cari kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan cari kita. Tuhan mau angkat kita bertubi-tubi kayak laut. Seperti ombak, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan cari kita. Apapun yang terjadi seumur hidup kita, buang ya. Yang namanya iri hati, cemburu itu harus dibuang. Besarkan nama orang gak apa-apa. Gak apa-apa, yang dimuliakan orang lain gak apa-apa. Sebagai hamba Tuhan muda, masih ngaku-ngaku muda sih. Padahal kepala saya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kepala. Usia kepala 4 maksudnya. Satu kali saya di sebuah retreat mewakili gereja Mawar Syaron. Karena ada pertemuan seluruh gereja di Brastagi, di Medan. Di pegunungan itu.
Saya mewakili sinode kita untuk hadir di sana. Ada banyak hamba Tuhan di sana, bahkan ada menteri datang untuk memberikan masukan, berbincang-bincang dengan pemimpin-pemimpin gereja. Itu selama 3 hari di sana. Dan banyak semua ketua sinode yang dari Katolik, yang dari banyak gereja yang lain pun kumpul, semua orang Kristen, pemimpinnya ada di sana. Saya mewakili, walaupun saya bukan ketua sinode, tapi karena saya dekat jadi saya mewakili. Di sela-sela sesi 15 menit ada rehat untuk ada yang mau minum, ada yang mau ke toilet, terus kumpul lagi setelah itu. Waktu saya keluar mau ke toilet, ada sekelompok bapak-bapak yang mulia itu mau foto. Waktu saya lewat, salah satu bapak pakai batik keren banget, kelihatan pendeta, kelihatan banget nih. Kalau saya nggak terlalu kelihatan pendetanya. Ada orang yang lewat aja, wah pendeta banget ya. Pendetanya panggil saya, dek, sini. Fotokan dulu, bahasa Medan. Fotokan dulu. Oh oke, siap, saya ambil. Oke. Jadi karena saya suka foto, saya foto dari berbagai angle. Oke, wah bagus. Ada yang horizontal, ada yang vertikal gitulah. Setelah itu waktu saya mau pergi, bapaknya tanya, panitia kau? Panitia kau? Oh bukan, saya juga peserta. Oh, dari gereja mana kau? Oh, Gereja Mawar Syaron, Sun Plaza Medan. Oh ya. Bagian apa kau? Menggembalakan Pak, bagian penggembalaan jemaat. Saya nggak mau ngaku saya pendeta. Dan beliau tanya, siapa gembalanya? Nah itu saya nggak bisa lari lagi. Siapa gembalanya di sana? Nggak mungkin saya berkata Maxi Edward. Ya saya kemudian berkata, saya Pak. Mukanya jadi lain. Wah, maaf ya. Wah, pendeta ini, pendeta. Udah berapa jemaat Bapak di sana dari kau jadi Bapak? Sudah berapa jemaatnya? Saya sengaja 3.300. Wah, kawan-kawan, pendeta Mawar Syaron, jemaatnya 3.300. Wah. Terus setelah itu saya cuma, puji Tuhan, thank you. Saya pergi ke toilet, saya tuh sedih sekali. Bukan sedih saya nggak dihargai, enggak. Sedihnya tuh begini, berarti pendeta ini, kalau ketemu pendeta yang jemaatnya cuma 50, dia akan rendahkan. Saya doanya begini, Tuhan, saya nggak mau menua kayak pendeta ini. Saya mau menua, menghargai semua orang. Mau jemaatnya 5, mau dari kampung manapun. Semua pendeta adalah pendeta. Semua pendeta adalah hamba Tuhan. Kita nggak boleh hargai orang karena mereka datang dengan mobil mewah. Atau nggak ada mobil. Datangnya jalan kaki. Atau cuman bersepeda. Sekarang saya nggak bisa ngomong cuman bersepeda. Ada sepeda yang lebih mahal dari mobil. Datangnya pokoknya siapapun. Kita harus belajar. Kalau memang itu milik mereka, hargailah mereka. Gak ribet kok jadi anak Tuhan, gak ribet. Buang iri itu aja. Buang iri, Anda akan diberkati. Yang kedua, gini aja. Teruslah menggali, gak perlu disesali. Teruslah menggali, gak perlu disesali. Waktu Anda sedang bekerja, orang klaim itu milik mereka, pindah aja ke tempat lain, kerjain lagi. Orang itu menerobos, ambil milik Anda. Ya sudahlah, Anda gali kembali. Seperti Ishak pada akhirnya. Ujung nanti apa yang kita kerjakan, kita akan menemukan tempat yang lega. Teruslah gali. Ishak nggak kemudian mewek, nangis sama Tuhan berkata, Tuhan ini kan sumurnya bapak saya gali kembali. Ini hasil keringat saya, ini sudah ditimbun sama orang Filistin. Tuhan tolong berikan mujizat. Datanglah kutuk atas semua orang Filistin. Enggak, Ishak nggak berkata demikian. Ishak itu nggak ngomong apa-apa, sama timnya pindah saja ke tempat lain. Gali lagi sumur yang lain. Orang Filistin ambil lagi, mengambilnya, menyerobotnya, dia pindah lagi ke tempat lain. Teruslah menggali. Gak perlu disesali kalau ada orang ambil, yang rasanya itu milik Anda orang ambil, relakan saja. Teruslah menggali, tak perlu disesali. Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran demikian. Tuhan Yesus waktu melayani,
dia dihina banyak orang. Dihina sama orang-orang ahli Taurat. Banyak orang yang mengasihi Tuhan. Banyak orang juga waktu itu yang gak suka karena pelayanan orang Yahudi itu makin berpusat kepada Kristus. Jadi orang Yahudi itu mau bunuh Kristus, mau bunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu enggak. Tuhan Yesus ketika satu kali mau ditangkap di satu tempat, Tuhan Yesus pindah ke kota lain. Itu kayak anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang omongin apa saja mengenai apa yang kita kerjakan, ya sudah pindah aja ke tempat lain, bangun lagi. Orang serobot pindah lagi ke tempat lain. Satu kali Tuhan Yesus setelah selesai khotbah, kata firman Tuhan di awal-awal pelayanannya, Tuhan Yesus itu berkata sesuatu yang keras, maka orang-orang itu sebenarnya awalnya heran dan berkata khotbahnya, wow kok bagus khotbahnya. Lalu akhirnya mereka menyadari, itu kan anaknya Bapak Yusuf. Itu kan anak tukang kayu. Mereka kemudian tidak suka kalau Tuhan Yesus mengaku diri sebagai Mesias. Dan mereka mendorong dia secara fisik. Mereka mendorong dia mau melemparkan Yesus dari tebing. Bayangkan ya, pendeta baru habis khotbah sama jemaat diseret mau dilemparkan dari mall. Itu kan gak lucu. Yesus mengalaminya. Kata firman Tuhan, Yesus menerobos di antara mereka. Kata menerobos itu adalah sebuah spirit, orang ambil apa yang jadi hak Anda, Anda tetap kerja. Orang ambil, akui itu sebagai milik mereka, Anda tetap kerja. Terobos terus. Suatu waktu nanti, Anda akan menerima semua kemuliaan yang dulu diambil. Tuhan akan limpahkan lebih besar daripada yang semula. Teruslah menggali. Blessing orang di samping Anda, katakan, jangan lelah. Teruslah menggali. Yang terakhir, gini. Hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran yang Anda gali tidak akan pernah mati. Abraham sudah mati. Apa yang dia gali, digali kembali sama generasi berikutnya. Kebenaran yang kita lakukan akan menginspirasi banyak orang ke depannya. Rahasia berkat itu, basicnya ya, dasarnya itu hati. Hati yang gak pernah iri sama orang. Senang kalau orang diberkati, senang kalau orang diberkati. Disinilah anak yang sulung itu gagal di cerita Tuhan Yesus. Anak sulung itu bekerja terus di rumah bapaknya. Anak sulung itu nggak mau bantu bapaknya, mau cari anak bungsu. Bahkan ketika anak bungsunya kembali, anak sulung itu cemburu. Dia cemburu ada orang sudah kembali. Jangan cemburu lihat orang kembali kepada Tuhan. Yunus itu cemburu karena Niniwe itu bertobat. Pernah baca kan kisah Yunus itu ya? Yunus sudah datang dan berkhotbah di kota Niniwe. Ninewenya bertobat, Tuhan gak jadi hukum. Yunus itu marah. Yunus berkatakan, sudah ku bilang Tuhan, kalau dia orang Medan. Sudah ku bilang Tuhan, aku tahu kasih karuniamu besar. Jadinya kan mereka gak dihukum Tuhan. Mereka itu jahat sama orang Israel. Kadang-kadang kita doa sama Tuhan supaya Tuhan hukum orang loh. Beneran. Ada banyak doa supaya minta Tuhan hukum orang. Dan ada banyak doa yang dipanjatkan oleh anak Tuhan. Meminta supaya orang lain gak diberkati. Orang bisa buat jahat, kita lepaskan berkat. Anda mau diberkati? Amin. Katakan, buang iri hati. Dengan cara membesarkan nama seseorang. Ya, besarkan, akui kerjaan orang lain. Apalagi akui Tuhan, itu paling penting. Teruslah menggali, jangan disesali. Ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran yang Anda gali tidak akan pernah mati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.